Rupanya orang yang paling tinggi jabatannya presiden, paling tinggi pangkatnya jenderal, ada yang lebih tinggi lagi. Itulah dia yang kita sebut 5. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau engkau penguasa, lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Kalau kau dipuji-puji orang, walahul hamdu, dia yang punya pujian. Kalau engkau hidup, kau bukan hidup, kau dihidupkan. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Dan kau bisa saja mati. Yumit, kau dimatikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Subuh diulang 3 kali, zuhur 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali, asar 3 kali. 3 kali 5, 15 kali kita ulang. 5 itu diulang 3 kali, 15 kali sehari semalam. Tapi banyak orang Islam tak ingat. Kenapa tak ingat? Karena waktu mengucapkannya itu tak direnungkannya yang 5 itu. Kalau direnungkan itu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak orang tak ingat itu. Qadir, qadir. Tak ingat dia. Ibu tadi waktu mengucapkan qadir itu, kenapa kuat qadir? Nama laki aku qadir. Jadi puncak dari kekuasaan, puncak dari pangkat jabatan, puncak dari harta, membangun masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sebelum mati bisa bangun masjid. Aku tak bisa Pak Ustaz, saya tak ada jabatan Pak Ustaz, saya tak orang kaya Pak Ustaz. Doakan anak kita, ya Allah, jadikan anakku ini soleh, dan sebelum dia mati dia bangun masjid. Begitu mendoakan anak. Doakan cita-cita itu tinggi. Orang sekarang enggak mendoakan anak, ya Allah lulus dari PNS. PNS itu bagus, mantap, saya PNS saya. 11 tahun saya PNS. Tapi kalau untuk bangun masjid susah. Coba doakan dia menjadi orang yang hebat. Kalau bangun masjid, kalau PNS paling tidak kepala dinas atau sekda, jabatan-jabatan tinggi. Tapi kalau dia bisnismen, pengusaha, maka insya Allah jangan mati sebelum bangun masjid. Boleh ditulis di buku harian, boleh juga untuk update status hari. Jangan mati sebelum bangun masjid. Alhamdulillah, masjid kita cantik dan indah. Kepada Bapak Ibu jamaah, sahabat, kawan dimanapun berada, kalau datang ke Pulauan Riau, mampir di Pulau Kundur, singgah di Masjid Hijr Ismail, walaupun bentuknya tidak melengkung. Hijr Ismail kan melengkung letter U. Dia tak melengkung, tetap petak 4, tapi masjid ini cantik luar biasa. Ukiran-ukirannya. Kalau sholat di Masjid Hijr Ismail ini, tolong matanya itu fokus ke tempat sujud, jangan menengok ke muka. Kalau menengok ke muka, bunga apa cantik. Apa gunanya masjid itu diukir cantik-cantik? Cobalah tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ukirannya itu Allahu Akbar. Cobalah tengok pintu Ka'bah itu ukirannya, supaya manusia merasa ta'zim, takjub kepada ciptaan Allah. Itu gunanya. Makanya menengok kaligrafi yang cantik, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ini yang membuat ini manusia apa jin? Aku rasanya saya tak sanggup tangan. Itu gunanya itu. Nah, jadi buatlah masjid secantik-cantiknya, sebagus-bagusnya, kaligrafinya, semuanya, sehingga membuat orang ta'zim. Ujung-ujungnya adalah mengagungkan, memuliakan Allah Akbar. Yang keluar dari mulutnya adalah Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Puncaknya adalah La haula wa la quwata illa billah. Saya kadang di beberapa masjid tak nyaman saya ceramah. Kenapa tak nyaman ceramah? Suara kipas angin berair pula itu. Tapi di masjid Hijr Ismail ini tenang kita. Kenapa? Tak ada kipas, pakai AC. AC. Ada juga saya ceramah di beberapa masjid, AC-nya ada tapi tak hidup. Hijr Ismail
hidup. Sejuk, kita tenang, kita mudah-mudahan masjid-masjid lain datang kemari studi banding, belajar, meniru, tiru, bawa pulang, buat. Tiru, bawa pulang, buat. Jadi orang datang kemari menjadi inspirasi. Tiru, bawa pulang, buat. Ini perlu ditiru nih pintu belakang. Supaya apa dibuat pintu belakang nih? Supaya ustadz tidak membelah jamaah, memijak tangan orang. Orang tua tak boleh berdiri. Masuk ustadz, semua orang berdiri. Orang tua masa disuruh berdiri? Itu maka dibuat pintu belakang. Kadang saya kalau sedang tausiah itu macam merenung, ustadz, apa yang dipikirkan ustadz ini? Yang saya pikirkan, gimana keluar dari masjid ini nanti? Membelah jamaah, zalim itu, aniaya, memijak-mijak orang, melangkahi bahu orang. Ini bagus, buatkan pintu belakang. Sehingga nanti ketika bapak semua sedang sholat, saya pun diam-diam pulang saya. Nah, jadi arsitektur bangunan bagus. Ketika Sultan Melayu Delhi sedang berkuasa, dan untuk Pulau Sumatera ini disitulah puncaknya. Kenapa? Karena tanah paling subur, Belanda membangun perkebunan tembakau untuk buat cerutu di Eropa. Daunnya tak boleh berlubang. Namanya tembakau Delhi. Paling enak di dunia, kata penikmat tembakau. Itulah dibuat rel kereta api. Didatangkanlah kuli-kuli dari berbagai macam negara. Itu maka di kota itu ada kota pecinan yang isinya orang-orang dari Tiongkok. Dan ada kampung keling, sekarang berubah menjadi kampung madras. Maka sultan yang paling hebat waktu itu namanya Sultan Harun Ar-Rasyid membangun masjid 1.000.000 sak semen. Namanya Masjid Al-Masun. Al-Masun artinya dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibangunnya istana, namanya Istana Al-Maimun. Istananya cuman 300.000 sak. Tapi untuk masjid dibuat 1.000.000. Supaya apa? Supaya nanti kalau ditanya Allah waktu mati menghadap Allah, kau raja, iya, apa kau buatkan untuk rumahku? Dia bisa menjawab, untuk rumahmu 1.000.000, untuk rumah aku 300.000 aja ya Allah. Cobalah kita perhatikan sekarang di stasiun kereta api, di stasiun bis, di kantor-kantor. Kantor direktur wangi harum semerbak. Masuk ke tempat musola masjid, sujud kita tak bernapas imam itu sujud. Kenapa? Sajadah bau hantu. Mana penghormatan kita terhadap rumah Allah? Tapi Masjid Hijr Ismail, cobalah tengok karpetnya tebal, wangi harum semerbak. Saya di beberapa masjid pernah juga diundang ceramah masjid. Begitu saya tegak di masjid, hilang jari saya, tenggelam di karpet. Saking tebalnya dulu karpet. Sebelum ceramah datang ketua masjid berbisik, Ustaz, tolong penggalangan dana, karpet masih utang. Tapi Masjid Hijr Ismail tak ada. Nah, ini perlu kita ambil hikmah. Mudah-mudahan motivasi anak-anak muda ini, dia berpikir aku mesti jadi pemimpin, aku mesti jadi orang kaya, aku mesti jenderal, sehingga gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Ini banyak sekarang anak-anak muda ini cita-cita setinggi di langit, kaki tak injak di bumi. Yang tak menginjak bumi itu hantu. Apa maksud kaki injak di bumi? Balik ke kampung halaman, bangun kampung halaman, supaya ada kesannya kita sukses. Untuk apa sukses di kampung orang? Sekarang standar orang kalau sukses itu, oh si Anu sukses merantau sukses. Apa standar dia sukses? Hari raya pulang bawa mobil, walaupun kredit. Berlomba-lomba kalau udah mau masuk bulan Ramadan membawa mobil kredit. Ujung-ujungnya tak sanggup juga kredit, rental. Ini bukan standar sukses. Standar sukses, bangun pulang ke kampung halaman, bangun masjid, bebaskan tanah. Alhamdulillah, masjidnya sudah ada, pembebasan tanah sampai 2 hektar,
cantik pula di tepi laut, sehingga semua nelayan yang lalu lalang menengok orang datang kunjungan wisata religi. Tapi masjid zaman Nabi tidak hanya sekedar tempat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi juga di masjid selesai sholat menyampaikan hadis. Cakap Nabi, perbuatan Nabi, pesan Nabi, itu disebut dengan hadis. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5 isi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cikal bakal lembaga pendidikan berawal dari masjid. Masjid tertua di Mesir namanya Masjid Amr bin As. Dibangun oleh sahabat Nabi namanya Amr bin As. Dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Amr, pergi kau ke Afrika Utara, Islamkan mereka. Datang Amr bin As, naik kapal, menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Sampai di sana dia bangun masjid tertua. Itulah dia Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di masjid itu. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita nanti bisa umroh dan singgah di Masjid Amr bin As Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Sahabat Nabi bangun masjid. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Mengalir pahalanya kepada yang mewakafkan tanah, yang membangun, yang mengajar sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Afrika Utara habis Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Di Maroko itu negara terakhir sebelum menyeberang Samudra Atlantik masuk ke Eropa. Ada masjid paling tua namanya Masjid Qarawiyyin. Sekarang jadi universitas. Universitas tertua di dunia namanya Universitas Qarawiyyin. Berawal dari masjid. Universitas Qarawiyyin dari Masjid Qarawiyyin. Di Tunisia ada namanya Masjid Zaituna, jadi Universitas Zaituna. Di Mesir ada masjid namanya Masjid Al-Azhar, jadi Universitas Al-Azhar. Katanya Al-Azhar paling tua Pak Ustaz. Iya, karena yang ceramah itu alumni Azhar. Dibilangnya Azhar paling tua. Padahal ada yang lebih tua lagi, Qarawiyyin, Zaituna, Al-Azhar. Semua berawal dari masjid. Maka mesti ada lembaga pendidikan. Apakah Masjid Hijr Ismail ada lembaga pendidikannya? Alhamdulillah, ada lembaga tahfiz Quran. Di Jawa orang tak penting ijazah. Makanya banyak pondok pesantren tak ada ijazahnya. Ada pondok pesantren umurnya 300 tahun, tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah sanawiyah, tidak ada ijazah PDF, tidak ada ijazah muadalah, tidak ada ijazah SMP. Jadi waktu kita tanya kiainya, Pak Kiai, ya, pondok ini tidak ada ijazahnya, tidak ada. Di sini orang datang baca Quran, hafal Quran, baca kitab, pulang. Kenapa tak ngurus ijazah? Karena kalau ngurus ijazah, barokahnya hilang. Pondoknya masih hidup dari sekarang. Sumatera tak bisa. Di tempat kita, pertama kali yang ditanya orang, kalau tamat dari sini apa ijazahnya? Jadi kita mau tak mau ikutlah selera orang Sumatera. Kalau kita buat ikut macam pondok di Jawa, tak ada orang mendaftar. Maka buatkan formal. TK. Ditanya orang, kalau anak saya tamat TK-nya ada ijazahnya? Ada. Dari mana? Diknas TK. Tak usah muluk-muluk. Tamat TK, hafal juz amma. Supaya apa? Supaya anak TK ini jangan asik menyanyi. Topi saya bulat, asik bulat dia. Menyanyi ini merusak akal pikiran. Karena nyanyi ini masuk ke otak, maka dia merusak hafalan. Makanya guru-guru dulu merubah syair jadi nyanyi, supaya nyanyi itu masuk ke kepala. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dinyanyikan itu supaya masuk ke kepala. Begitu juga dengan tuan imam kita tadi, dilantunkan ayat Quran itu supaya menggema dia di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan menyanyi,
tapi ayat tuh yang dilantunkan supaya masuk di kepala. Karena kalau nyanyi itu nanti waktu mau tidur, bangun tidur, terngiang dia di kepala, merusak yang lain. Makanya ulama kita pandai, sholawat tuh dinyanyikan, zikir dinyanyikan, subhanallah walhamdulillah, supaya apa? Supaya terngiang di kepala. Karena kalau dibaca lurus-lurus saja tak terngiang, teringat. Di alam bawah sadar kita masuk dia ke kepala. Makanya syair-syair itu dilantunkan dengan irama, dinyanyikan. Supaya apa? Supaya nyanyi tak masuk, lagu tak masuk ke kepala. TK, SD, SMP, berasrama. Saya senang sekali datang ke Pulau Kundur ini. Kenapa? Tinggalnya di asrama. Rasa santri malam ini. Ustadz nanti ceramah tinggalnya di hotel. Kita ustadz mau ceramah subuh, pakai peci, pakai sorban, pakai sarung, tinggal di hotel. Malam ahad, malam libur, macam-macam lah di hotel. Keluar dari hotel, masuk di lift, macam-macam ditengok di lift tuh. Ada yang kain belum selesai dijahit, ada resleting putus. Mau tak ditengok, takut salah picit lift. Mau ditengok, takut berdosa. Tapi kalau masjid-masjid macam masjid Hijr Ismail semuanya, ada kamar khusus untuk ustaz. Tenanglah ustaz ceramah. Istri-istri ustaz pun kalau bertanya, abang di mana? Aku tinggal di samping masjid. Kan tenang dia. Abang di mana? Aku di hotel gitu. Perlu orang studi banding datang ke masjid Hijr Ismail ini untuk menengok di mana lokasi membangun masjid. Lokasi mesti strategis, cantik. Di mana tempat asrama? Bagus. Kelas-kelasnya di mana? Tanah kosong enggak ada. Cuman banyak juga orang cemas, siapa lah yang akan membangun tanah kosong ini nanti? Pak Bupati udah habis 2 periode. Jadi Pak Bupati ini mesti jadi gubernur. Saya sebetulnya mancing aja ini. Dari bunyi aminnya macam tak yakin orang. Bukan tak yakin, orang tawadu itu memang begitu. Dia dalam hati aja. Amin ya Rabbal. Dilanjutkan oleh orang-orang yang cinta ke masjid, insyaallah. Bang Harbi Selamat Hud, doktor, dosen. Dari mana? Dari Pulau Kundur. Apa gunanya sukses di Batam? Pulanglah ke Pulau Kundur nih. Bangun Pulau Kundur ini. Betul Bapak Ibu? Betul kata orang nih Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Berutang nama kita kalau kita tak bangun ini. Berutang kita. Tanahnya udah bebas, masjidnya udah ada, asrama sudah ada. Tinggal membangun kelas TK, SD, SMP, SMA, boarding, berasrama. Anak-anak sekarang tidak bisa di rumah. Saya tidak bisa membiarkan anak SMP, SMA di rumah. Anak keponakan tak boleh di rumah. Serahkan ke pondok. Kenapa? Handphone, laptop, komputer, parabola, TV. 5 ini tak bisa kita jaga. Ini saya pergi nih. 5 hari, 3 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Siapa mengontrol anak-anak? Tak bisa. Makanya anak-anak yang paling selamat tinggal di pondok pesantren.